di dalam Al-Quran, kalau kita mau meringkas tentang kehidupan ini, untuk apa kita hidup, dan kemudian kemana kita hidup, dan di mana kita hidup. Di sini salah satu ayat yang bisa dikatakan filsafat penciptaan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita semua dari Allah dan juga kepada Allah kita akan kembali. Ini salah satu tujuan hidup kita, bahwa yang pertama kita harus tahu bahwa kita adalah sosok manusia yang sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan. Ketika diciptakan kita ada di sini, berarti kita adalah makhluk yang selalu fakir atau tidak memiliki apa-apa. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kita di dalam kehidupan ini Allah memberikan kita dua bekal yang begitu berharga. Yang pertama akal, dan yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar yang ada pada diri setiap manusia itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Kemudian begitu juga dengan akal, bahwa setiap manusia memiliki akal. Akal adalah sesuatu untuk menimbang atau menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ikhtiar adalah sesuatu yang dengannya kita bisa memilih. Kemudian ikhtiar itu terkadang, ikhtiar manusia itu dan akal itu bisa jadi bertentangan. Terkadang akal menuntut kita untuk berbuat seperti ini, akan tapi karena adanya ikhtiar, maka perbuatan kita itu melawan ikhtiar, melawan apa yang sudah dibisikan oleh akal kita. Selanjutnya, di dalam banyak riwayat kita temukan bahwa dari masa Rasulullah SAW dan juga para imam alaihi wassalam itu seringkali mengajarkan kepada kita agar kita selalu mengingat kematian. Kematian itu bukan sesuatu ketidakadaan, akan tetapi sesuatu perpindahan dari alam yang tidak sempurna menuju alam yang sempurna. Nah, karena itu misalnya ada salah seorang itu bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Wahai Imam, bagaimana engkau, bagaimana kami ini bisa mempersiapkan untuk kematiannya?" Karena terus terang banyak kita sendiri, ya, saya sendiri terus terang terkadang sering kali itu ketika mengingat yang namanya kematian itu suatu yang menakutkan. Banyak kejadian atau cerita-cerita yang mungkin yang menyebabkan kita karena amalan kita atau yang lain sebagainya, sehingga banyak hal kita belum siap untuk mati ketika misalnya ajal tiba di saat ini atau di saat yang dalam waktu yang dekat. Nah, di sini Imam Ali memberikan 3 solusi, ada 3 perkara. Dan kalau kalian melakukan 3 hal ini, insya Allah itu kematian akan menjadi suatu hal yang gampang, yang mudah, dan bukan sesuatu yang menakutkan. Yang pertama, kata Imam Ali, kerjakanlah yang wajib-wajib. Jadi apapun perintah Allah yang wajib, ini yang wajib ya, yang wajib kita laksanakan. Kemudian yang kedua, yang haram kita tinggalkanlah yang haram-haram. Dan yang ketiga, memperhatikan atau menjaga akhlak di sini. Nah, kenapa di sini kalau 1 dan 2 mungkin sudah jelas. Dan yang ketiga ini terkadang kita melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram, akan tapi yang ketiga ini yang mungkin bagi kita suatu hal yang sangat berat untuk menjaga akhlak. Bisa jadi seseorang dari sisi kewajibannya dia tunaikan dengan baik,
dan juga dari sisi larangan Allah dia lakukan dengan baik, akan tapi untuk menjaga akhlak. Nah, di sini mereka sebagian orang itu ada permasalahan. Terkadang perkara akhlak mungkin kita anggap suatu hal yang sepele, akan tapi ternyata akhlak ini bisa merusak nilai-nilai kewajiban yang sudah kita lakukan. Misalnya tidak semua kewajiban itu yang pasti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak kalau kita kemuliaan seseorang itu bukan karena melakukan kewajiban, akan tapi bagaimana seseorang itu dengan kesadarannya dia juga melakukan hal-hal yang disunnahkan disunnahkan baik itu dari Rasulullah atau dari para imam. Misalnya gini, saya contohkan, ketika kita ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah, yaitu maqaman mahmudah, ada kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu maqam kedudukan mahmud yang terpuji. Di sini ada dua hal yang bisa kita dapat kedudukan. Yang pertama yaitu dengan sholat tahajud, dengan sholat lail. Sholat malam, sholat tahajud yang kita laksanakan itu bisa untuk kita sampai kepada kedudukan semacamnya. Akan tetapi ketika kita tidak, ini yang pertama. Yang kedua, selain sholat tahajud, yaitu kecintaan kita terhadap Imam Husain. Ya, semakin kita cinta kepada Imam Husain, maka kita akan menduduki kedudukan maqaman mahmudah, itu kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Karena di ziarah Asyura itu disebutkan bahwa ziarah kepada Imam Husain itu semoga Allah menjadikan ziarah kita ini sampai ke maqam mahmudah. Jadi ada dua, hanya dengan sholat tahajud atau dengan ziarah kepada Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kita kembali kepada kematian. Nah, akhlak itu karena Islam itu dibangun dengan 3 perkara, yaitu pertama akidah, kemudian yang kedua adalah syariat, hukum fikih, dan yang ketiga adalah akhlak. Ini 3 fondasi yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Apapun kondisinya, maka 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena itu tidak bisa kita katakan kita harus mendahulukan akhlak, baru kita fikih itu nomor 2 atau akidah itu nomor 2. Itu tidak bisa. Akan tapi dengan pengetahuan kita dengan ketuhanan, kemudian dengan syariat, dan juga dengan akhlak, dengan 3 hal ini kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Nah, karena tujuan hidup setiap manusia yang tadi dikatakan bahwa kita manusia itu memiliki akal, maka setiap manusia harus memiliki tujuan, yaitu meraih kesempurnaan. Akan tapi bagaimana kesempurnaan itu kita raih? Nah, untuk meraih kesempurnaan, setiap kita memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kesempurnaan. Ada yang menganggap kesempurnaan itu dengan materi, ada yang menganggap kesempurnaan itu dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menganggap kesempurnaan itu tidak hanya ibadah, akan tapi dia berjiwa sosial yang begitu tinggi. Tergantung pengetahuan satu orang dan yang lainnya berbeda-beda. Nah, kemudian setelah itu dari sisi lain kesempurnaan, ternyata kita katakan ada kesempurnaan. Kalau kita melihat kesempurnaan ini hanya di dunia saja, ternyata kita sendiri merasakan bahwa di dunia ini sesuatu yang sementara. Misalnya apa? Kita menginginkan sesuatu, rumah misalnya, ternyata setelah dapat rumah, kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang abadi, hanya sementara aja. Ada yang menginginkan mobil, ketika mendapat kendaraan atau yang lainnya hanya sedikit, jadi masih ingin kesenangan, kesempurnaan yang lain. Ini satu sisi lain, ternyata tidak ada kesempurnaan yang mana kesempurnaan itu tidak ada batasnya. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran dikatakan
wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang kalian miliki itu akan sirna, akan tapi sedangkan apa yang Allah miliki itu akan kekal. Nah, di sini bagaimana kita ingin menjadikan sesuatu kesempurnaan ini abadi, bukan semu semata. Karena itu berarti kita harus meletakkan sesuatu yang kita miliki ini kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ini meletakkan sesuatu itu hanya milik kita. Misalnya gini, apa yang saya lakukan, saya sholat, saya ini hanya untuk saya. Ini suatu hal yang mungkin, lalu untuk Allahnya apa? Ini satu sisi. Misalnya, jadi saya melakukan sesuatu ini karena Allah, untuk Allah, untuk ini yang lain sebagainya. Berarti segala sesuatu kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita gantungkan sesuatu yang kita lakukan untuk Allah berarti apapun yang kita lakukan akan menjadi kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk misalnya ibadah dan yang lain sebagainya. Karena itu di dalam kajian sholat atau akhlak, misalnya ketika kita sholat atau berbuat baik apapun harus diniati dengan ikhlas misalnya. Nah, ikhlasnya apa? Bahwa ikhlas bahwa saya melakukan ini hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Berarti apa? Nah, tentunya ketika kita ingin tahu apakah kita ikhlas atau tidak nanti di saat di dalam hasil perbuatan kita. Karena gini, setiap orang yang beriman, jadi pertama beriman, kemudian amal soleh. Jadi iman dan amal soleh dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Kita ingin tahu dari mana keimanan kita ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, yaitu dari perbuatan kita. Apabila perbuatan kita sesuai dengan keimanan, berarti ada sinkron. Kalau tidak, berarti ada putus, berarti tidak ada sinkron di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin tahu keikhlasan kita atau tidak, berarti di saat ketika kita melakukan sesuatu, ketika ada orang muji dan tidak, itu hati kita berbicara seperti apa kepada diri kita. Ketika kita merasa sesuatu kecewa atau apa, berarti ketahuilah bahwa ada problema dalam hati kita. Itu ada masalah. Nah, ketika kita tidak merasakan apa-apa, mau dipuji mau tidak, berarti di sini itu salah satu amal soleh kita sudah kita bisa buktikan. Karena terus terang, ketika Islam itu agama pergerakan, berarti seluruh perintah Allah, baik itu yang berbau ketuhanan atau hukum-hukum fikih ataupun akhlak, itu semuanya bernuansa pergerakan juga. Ketika yang namanya pergerakan, berarti harus ada bukti yang bisa kita buktikan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kita buktikan? Dengan amalan kita. Misalnya gini, dibuktikan bahwa keimanan kita, bahwa iman kita ini sejauh mana sih tolak ukurnya. Karena nuansa pergerakan, jadi kita bisa mengukur keimanan seseorang. Kita bisa mengukur ketakwaan seseorang. Betul, keimanan itu soal ini. Karena Islam ini sebuah pergerakan, berarti kita bisa mengukur dari mana para imam Rasulullah itu tahu kalau orang ini munafik, kalau orang ini tidak munafik. Nah, di sini berarti ada pergerakan, ada sesuatu yang nampak, harus ditampakkan. Karena seseorang ketika amal dan dalam ruhnya itu bertentangan, maka akan nampak di perbuatannya, akan nampak sekali. Nah, tetapi ini nanti ada pembahasan yang yang terperinci, tapi intinya gini. Karena itu akan tapi Rasulullah SAW tetap menganjurkan agar kita selalu husnudzon kepada orang. Karena itu di dalam Islam ada dua, ada husnudzon, ada ihtiar, ada berbaik sangka, ada hati-hati. Ini dua hal yang selalu ada, yang harus kita pegang. Mungkin dari satu sisi kita kalau berbaik sangka dulu, maka syariat Islam atau ajaran Ahlul Bait itu akan hancur, sudah hancur dari dulu. Karena ada yang namanya ikhtiar, hati-hati. Nah, di sini terjaganya syariat Islam dan Ahlul Bait. Kenapa? Misalnya gini, di dalam doa Qumen, ketika kita mengatakan Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'
Kemudian setelah memuji nama Allah, kita katakan Allahumma ghfir liyadunuballati tahtiqul isam. Ini pertama permintaan kita, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dapat merusak isam. Ini benteng-benteng ketakwaan kita. Nah, benteng di sini satu, ada kita menjaga musuh dari dalam diri kita, yaitu hawa nafsu, syahwat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, itu musuh dari luar. Takwa artinya gitu, menjaga hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Yang diharapkan ini perbuatan maksiat secara luar atau semua propaganda musuh yang akan merusak Islam. Nah, nanti pertanggungjawabannya di sini yang dibutuhkan di dalam permasalahan seperti ini itu hanyalah kesadaran saja. Jadi bagaimana Allah dan syariat yang dua Rasulullah dan Ahlul Bait itu menginginkan umatnya sadar, bukan dengan dari sisi paksaan. Misalnya Imam Husain tidak pernah memaksa umatnya untuk ikut Imam Husain Karbala. Tapi Imam Husain menawari, aku butuh bantuan, kalau mau ikut silahkan, tidak. Berbeda dengan hukum wajib. Sholat itu wajib, kita tidak bisa milih. Mau tidak mau kita harus sholat. Akan tapi ketika dalam ketaatan kepada imam, ketaatan kepada Allah, kemudian dalam permasalahan akhlak, ikhlas dan yang lainnya, ini yang dibutuhkan kesadaran. Nah, hubungannya dengan kematian. Di sini Imam Ali mengatakan mutu qabla antam mati. Matilah kalian sebelum kalian mati. Jadi kita diminta oleh Imam Ali bahwa kalian harus betul-betul merasakan kematian terlebih dahulu sebelum kematian itu datang. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Berarti gini, ketika kita bernyawa itu kita bisa seharusnya sebelum kematian itu datang, kita seharusnya merasakan kematian itu terlebih dahulu. Karena dha'iqatul maut itu yang merasakan kematian hanya setiap yang bernafas. Nah, ketika kita ingin tahu kematian itu seperti apa, kita harus merasakan terlebih dahulu sebelum kematian itu datang. Kematian yang asli datang kepada kita. Nah, ketika kita sudah bisa merasakan kematian itu akan kita rasakan terlebih dahulu sebelum kematian itu datang menjemput kita, maka perbuatan kita itu akan mempermudah kita di saat kematian yang asli menjemput kita. Di situ kita dikatakan bahwa kita sudah bukan mati lagi, kita sudah sadar. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu, bahwa manusia itu dalam kondisi hidup. Akan tapi ketika mati, ketika ajal tiba, maka dia akan sadar. Kesadaran lawan katanya adalah kelalaian. Orang tidur bukan lupa, akan tapi dia lalai, dia tidak tahu, dia tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Ini kelalaian. Karena itu Imam Malik mengatakan bahwa manusia ini kebanyakan itu tidur. Baru ketika mati itu menjemputnya, dia akan sadar. Kenapa saya begini? Kenapa begini? Sehingga di Al-Quran dikatakan, ya Allah beri kesempatan aku untuk hidup lagi. Dan kenapa sama Allah tidak dikabulkan? Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah itu sudah banyak. Ada salah satu nabi di zaman salah satu nabi dari Bani Israil itu meminta kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, tolong kabari aku sebelum engkau mencabut nyawa. Kata malaikat maut, aku akan kabar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai berapa puluh tahun, tiba-tiba suatu saat malaikat maut datang. Sekarang waktumu telah tiba. Nabi ini mau dicabut nyawa. Kata Nabi ini, bukankah aku sudah waktu itu aku bilang kepada engkau, sebelum kau cabut, engkau peringatkan aku. Kata malaikat maut, bukankah tetanggamu itu meninggal? Bukankah anakmu ini meninggal? Bukankah si fulan meninggal? Bukankah itu peringatan? Baru Nabi ini sadar. Ini tentunya seorang Nabi pun agak merasa takut ya. Bukan takut dalam arti Nabi ini khawatir. Takut dalam arti khawatir kalau dia mati itu merasakan sesuatu yang betul-betul perih. Karena kematian itu kalau ibarat di dalam Ahlul Bait itu kiamat
yang kecil, kiamat sughra. Jadi ketika orang tidak dicabut nyawanya, itu dia orang tersebut itu akan merasakan kiamat. Tapi bagi seorang mukmin, bagi seorang pecinta Ahlul Bait, kondisi seperti ini itu adalah penghapusan dosa yang terakhir. Tapi tetap itu bergantung dengan syarat-syarat amalnya di dunia. Karena memang betul riwayat yang mengatakan barang siapa yang mencintai Sayyidah Fatimah, syiahnya Sayyidah Fatimah, itu akan aman dari adab Allah. Berwilayah kepada Imam Ali itu aman dari adab Allah, termasuk adab kubur. Karena itu mencintai berwilayah kepada Imam Ali ada 70 faedah keuntungan yang akan kita dapatkan. Salah satunya yaitu kemudahan di saat sakaratul maut. Akan tapi tetap kita harus merujuk melihat riwayat-riwayat yang lain. Ketika Imam Ja'far mengatakan yang mengenteng-entengkan sholat maka kami tidak akan mensyafaatinya, berarti siapapun mereka, mau syiah mau tidak, ketika meremehkan sholat maka a'imah tidak akan memberikan syafaat. Karena Imam Ja'far mengatakan kami la tanalu syafaatnya, jadi syafaat kami tidak akan didapat. Berarti siapapun itu tidak akan mendapatkan syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya menjaga hak-hak sesama pecinta Ahlul Bait. Ini betul-betul di Sahifah Sajjadiyah itu ketika kita membaca ada hak-haknya seorang mukmin sesama pecinta Ahlul Bait, itu betul-betul harus dijaga. Ada riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq, ada 3 perkara yang dimana dengan 3 perkara itu betul-betul kita akan husnul khotimah kalau kita melakukan. Yang pertama, Imam Ja'far mengatakan 3 perbuatan apabila kita melakukannya itu pasti kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak mungkin su'ul khatimah. Yang pertama dikatakan jagalah hak-haknya Allah. Jadi apa yang telah Allah berikan kepada kita harus menjaganya, jangan disalahgunakan. Misalnya mata, lidah dan yang lain sebagainya, kita betul-betul digunakan untuk bersyukur atau tidak disalahgunakan di dalam kondisi melakukan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan menyalahgunakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau maha kasih sayang dan maha ibanya Allah. Misalnya gini, ketika saya berbuat dosa, Allah itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Nah, aku ini kan berwilayah sama Imam Ali. Nah, ketika menyalahgunakan seperti ini nanti dampaknya akan merusak husnul khotimah. Kita bisa bayangkan contoh seperti Zubair dan Tolha. Zubair ini ketika mengikuti juga hadir dalam pemakaman Sayyidah Fatimah Zahra. Akan tapi di akhir hayatnya Zubair ini juga memerangi Imam Ali. Hanya perkaranya sepele, yaitu betul permasalahan dunia. Tapi bagi Zubair itu hal yang sepele. Dia menganggap karena Rasulullah sudah mengatakan, wahai Zubair, engkau kelak akan memerangi Ali, engkau akan memerangi. Kata Zubair, mustahil ya Rasulullah. Zubair mengatakan demikian. Akan tapi ternyata apa yang diucapkan Rasulullah itu terjadi. Nah, kemudian itu yang kedua, jadi jangan sekali-kali meremehkan atau menyalahgunakan kasih sayang Allah dan juga kasih sayang yang telah Ahlul Bait berikan kepada kita. Misalnya Ahlul Bait menjanjikan syafaat kepada kita, karena gini, kita belum bisa yakin bahwa ketika kita mati pasti husnul khotimah. Tidak ada satupun dari kita yang berani meyakinkan diri bahwa saya ketika mati pasti husnul khotimah. Karena itu semua ulama, mereka semua ketakutan, termasuk Imam Khomeini sendiri. Dalam masalah kematian, Imam Khomeini itu betul-betul menjaga walaupun hal itu sepele. Misalnya hak-haknya seorang mukmin. Imam Khomeini pernah suatu saat ketika besok hari mau ada acara, mau ceramah, itu Imam Khomeini mengajak anaknya, Sayyid Ahmad, ke Husainiyah. Kemudian Imam Khomeini memeriksa bahwa
wahai Syekh Ahmad, ini ada semut, banyak semut di pinggir-pinggir tembok, tolong bersihkan atau lubangnya ditutup. Sudah, ternyata sama Syekh Ahmad ini disepelekan. Sampai besok ada satu tempat ketika Imam Khomeini ceramah, ada satu tempat tidak ada orang yang duduk di situ. Kemudian setelah ceramah Imam Khomeini manggil Syekh Ahmad. Itu semut itu sudah engkau tutup apa belum? Belum. Kata Imam Khomeini, berarti hak-haknya orang telah engkau ambil. Engkau injak-injak haknya orang lain. Dalam hal seperti itu. Tapi di mata Imam Khomeini itu suatu hal perkara yang besar. Imam Khomeini mulai di Najaf ketika belajar, itu beliau ketika ingin masuk ke kelas, itu beliau tidak mau menginjik sandalnya teman sekelasnya. Jadi dipinggirin dulu sandalnya baru Imam Khomeini lewat. Ya ini orang besar ya. Karena layak Imam Khomeini menjadi sosok pemimpin yang berhasil mendirikan negara revolusi Iran. Nah, yang terakhir di sini, yang terakhir kata Imam Ja'far, jadi yang pertama kita harus menjaga, memanfaatkan hak-haknya Allah, menjaganya. Yang kedua itu jangan menyalahgunakan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, apabila ada pecintaku yang mereka melakukan suatu perbuatan untuk Ahlul Bait, walaupun mereka melakukannya dengan riya atau dengan sombong, maka hormatilah orang tersebut. Jadi gini, misalnya ada seorang, dia mengadakan majelis Ahlul Bait. Nah, kemudian orang tahu kalau orang ini, si fulan ini mendirikan majelis Ahlul Bait di rumahnya itu karena sombong, karena apa? Itu kita tetap harus menghormati orang tersebut. Karena sombong tidaknya itu urusan dia dan Ahlul Bait. Tapi kewajiban kita menghormati orang tersebut. Tidak boleh harga dirinya dirusak, tidak boleh digibah, dan juga tidak boleh harga dirinya dihancurkan. Ini tiga hal ini kata Imam Ja'far pasti akan husnul khotimah. Perkara mungkin yang sepele, tetapi yang ketiga ini yang agak berat bagi kita. Ini kemudian ada riwayat yang kata Imam Ali, Rasulullah SAW di dalam satu hadisnya mengatakan aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Jadi orang yang paling cerdas itu, orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian wa asadduhum istiqdadan lahu, dan yang paling semangat untuk mempersiapkan dirinya untuk kematian. Jadi kenapa? Karena gini, setiap kita tidak tahu ya, mungkin kita bisa mencoba mempraktekkan. Insya Allah mungkin kita sebagian dari kita sudah mencoba. Sekali-kali kita ingat mati, ingat kita akan mati besok, insya Allah perbuatan maksiat akan berkurang, pasti akan berkurang. Itu otomatis, itu sudah otomatis. Jadi entah mungkin akan, tapi terkadang dalam kondisi senang kita lalai kematian, di sini kita akan terjerumus kepada kemaksiatan. Jadi akan terulang lagi. Tapi ketika kita ingat mati, insya Allah paling tidak kita langsung ingat taubat, langsung semua perbuatan baik itu akan kita lakukan. Dan ini sudah pesan-pesan semua ulama dan bisa dibuktikan. Dan coba sekali-kali, misalnya gini, kalau di rumah ada jausan kafir, ya sekali-kali lah kita pakai sendiri. Atau kalau jausan kafir pakai mukena lah, kalau ibu-ibu ya mukena. Kemudian kita cari tempat posisi yang agak sempit atau yang tidak masalah, tempat gelap, kita rebahan di sini. Kita ingat bahwa saya sekarang dalam kondisi akan mati. Itu insya Allah akan, kalau kita semakin sering, itu bukan semangat hidup kita hilang, tidak. Akan tapi di dalam kehidupan kita berinteraksi dengan sosial dan kebaikan kita itu akan lebih semangat. Tapi nilai plusnya lebih besar. Itu bisa dicoba. Kalau beberapa ulama itu di rumahnya, sebagian ulama-ulama besar di rumahnya menggali kayak yang kubur berapa, mungkin 1,5 meter, 1 meter sebelum sholat tahajud, mereka itu tidur di tiangnya, di kubang setiap malam. Itu ulama-ulama pesannya seperti itu. Nah, kalau kita bisa mencoba di ruangan gelap,
Kita di sini hidup. Bayangkan kalau kita mati, apakah kita sudah siap atau belum? Yang jelas di saat itu, satu, kita akan bertobat. Kemudian dengan tangisan kita, insya Allah akan ada perubahan di dalam spiritual kita. Dan bukan berarti kita tambah malas untuk berjuang untuk khidmat kepada masyarakat. Bahkan semangat akan semakin besar. Ini kemudian ada yang terakhir ya, saya sampaikan, ada hadis qudsi yang mungkin hadis qudsi ini pernah suatu saat Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, wahai Jibril, nasihati aku. Ini Rasulullah. Kita tahu bahwa Ahlul Bait itu gurunya para malaikat. Akan tapi begitu Rasulullah ingin mengambil pelajaran untuk umatnya, Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, nasihati aku. Kemudian kata Jibril mengatakan, Allah SWT berfirman, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hati, tapi ingat engkau pasti akan mati. Jadi siapapun, mau kita hidup, gaya hidup kita seperti Fir'aun, akan mati. Seperti Nabi Musa, kita akan mati. Kita akan hidup seperti Imam Husain, akan mati. Seperti Yazid, akan mati. Apapun kehidupan yang model apapun yang kita inginkan lakukan, pasti kita akan mati. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Cintai siapa saja, pasti engkau akan berpisah dengan. Kita mencintai anak, pasti akan berpisah. Mencintai orang tua, pasti akan berpisah. Apapun yang kita cintai, pasti akan terjadi yang namanya perpisahan. Nah, karena itu kalau kecintaan kita kepada anak, kepada orang tua itu karena perintah Allah dan Rasulullah, karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, maka kecintaan kita itu akan menjadi abadi, akan kekal. Kemudian yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Akan tapi yang terakhir ini, berbuatlah sesukamu karena engkau nanti akan bertemu dengan perbuatan. Setiap amal perbuatan kita itu nanti akan menjelma. Bahkan kalau kita yakin bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, termasuk malaikat penjemput nyawa, malaikat maut itu malaikat yang juga diciptakan dari cahaya. Akan tapi kalau amalan kita buruk, maka kita akan melihat malaikat maut itu juga cahaya, kegelapan. Begitu juga dalam riwayat dikatakan bahwa ketika seorang siapapun manusia ketika mati itu Rasulullah atau Imam Ali akan hadir, atau kedua-duanya pasti akan hadir ke orang yang lagi sakaratul maut, pasti. Ini riwayat dari Imam Ja'far. Kemudian akan tetapi kalau perbuatannya itu baik, maka dia akan melihat kedua manusia suci ini akan senang hati. Dan itu sebagian di riwayat dikatakan ada orang mati matanya sudah terbuka, ada yang merem. Itu sebagian ulama mengatakan, tapi ini belum pasti, itu sebagian ulama mengatakan ketika belum sempat merem itu berarti dia terheran-heran, terkagum ketika melihat wajah cahaya. Tapi kejuran mukmin, kalau sudah merem, dia begitu melihat cahaya, dia itu berarti sudah seolah menikmati cahaya tersebut. Jadi yang terbelalai juga enak, yang dalam kondisi terbuka, yang juga terpejam juga enak. Nah, tapi belum tentu melek dan perutnya ini itu bukan kebaikan, bisa jadi keburukan. Tapi karena kita pecinta Ahlul Bait, harapan kita hanya pasti mereka akan membantu kita. Nah, kalau perbuatan kita buruk, maka yang kita lihat Imam Ali dan Rasulullah itu suatu hal yang menakutkan, bukan cahaya lagi. Karena apa? Perbuatan buruk itu ibarat kegelapan. Kata Imam Khomeini, ketika kita belajar akhlak, kalau bukan karena Allah, tanpa ada penyucian diri, maka akhlak itu akan menjadi hijab, menjadi bukan cahaya, tapi menjadi kegelapan. Belajar filsafat, belajar ketuhanan, belajar apapun tanpa ada penyucian jiwa, semuanya akan menjadi kegelapan. Betul, pernyataannya bagus, akan tapi semuanya itu untuk dirinya adalah kegelapan. Kemudian ada sebuah cerita, saya tidak tahu pernah cerita atau tidak di sini. Ada kisah nyata, itu salah satu guru akhlak
waktu guru akhlak kita waktu itu beliau berceramah di salah satu Husainiyah. Beliau berkata, saya punya guru, Ayatullah, siapa itu gurunya, itu bercerita bahwa ada di Teheran. Jadi orang ini sekarang usianya waktu itu sudah menginjak 90 tahun. Nah, orang ini dulunya dari usia mulai bayi sampai meninggal, sampai sakit umur 21 tahun, itu tidak pernah melakukan semua bertahun, semua maksiat mereka dia lakukan. Kemudian dari umur 21 dia sakit, 21 sampai 26 tahun sakit di kasur, tidak bisa